Mengapa kita harus menyembah Dia? Melalui perjalanan bangsa Israel, secara khusus pengalaman hidup Yosua di akhir hidupnya. Ini dia sudah tua. Setelah pesan-pesan ini dia meninggal. Ini sesuatu yang sangat penting diberitahukan kepada umat itu, supaya umat itu hanya menyembah Allah saja, Allah Abraham, Ishak, Yakub, jangan Allah yang lain. Alasan yang pertama, mengapa kita juga harus menyembah Allah, beribadah kepada Allah, jangan yang lain. Alasan yang pertama, karena Allah yang memberikan yang terbaik bagi kita. Hanya Allah yang memberikan yang terbaik bagi kita. Hanya Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi kita. Ilah-ilah lain tidak akan memberikan yang terbaik bagi kita. Sepertinya memang memberikan yang terbaik. Sepertinya menawarkan sesuatu yang baik. Bisa ditawarkan supaya kita menjadi kaya raya. Tetapi di penghujung itu hanya akan mengerikan. Dia bisa menawarkan kesembuhan kepada kita. Tetapi di penghujung itu hanya akan menghancurkan hidup kita. Hanya Tuhan, hanya Allah yang memberi yang terbaik bagi kita. Sebagaimana bangsa Israel telah menerima kebaikan Allah, pun demikian kita menerima kebaikan Allah. Amin. Pujian tadi berkata kebaikan Tuhan. Dia sudah memberi yang terbaik bagi kita. Bagaimana mungkin kita tidak menyembah Dia? Bagaimana mungkin kita tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepadanya yang memberi kehidupan kepada kita? Fakta menunjukkan banyak orang yang tidak beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah-Allah lain yang mereka pikir itu Allah, padahal itu bukan Allah. Apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel? Ini menarik kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel, secara khusus pengalaman Yosua yang tadinya dia bersama dengan Musa, mendampingi Musa. Dia tahu bagaimana perasaan Musa ketika memimpin umat ini yang sering bersungut-sungut dan sering menyalahkan Musa. Kemudian giliran dia memimpin juga sama kasusnya. Bangsa ini disebut bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala. Tetapi Tuhan tetap mengasihi bangsa itu. Yosua mengumpulkan mereka. Pesan-pesan terakhir luar biasa. Di ayat pertama berkata begini. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Kumpulkan semua, kita berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Tera, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Papanya Abraham itu penyembah berhala. Ya, tetapi Tuhan memilih Abraham keluar dari bangsamu. Jadi Abraham sebagai bangsa pilihan, dan janji Tuhan kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberkati dia, menjadikan dia bangsa yang besar dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Sejak itu bangsa Israel yang adalah keturunan dari Abraham yang dahulunya penyembah berhala menjadi penyembah Tuhan. Yosua berkata, lihat nenek moyang kita dulu tidak menyembah Allah, tetapi Allah mengasihi bangsa kita, Allah mengasihi nenek moyang kita, Allah mengasihi Abraham, memilih Abraham. Jelas siapa Allah yang harus disembah. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Menunjukkan satu pribadi dari Allah yang benar. Kalau kita sekarang menyembah Dia di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dia adalah Alfa dan Omega itu. Allah Tritunggal. Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di ayat 3 berbunyi demikian. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedang Yakub
serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Jadi Yosua kilas balik perjalanan bangsanya, nenek moyangnya, dilihat kembali, ini loh nenek moyang kita dulu, sampai kepada Yakub kita akhirnya di Mesir. Dia mulai cerita pengalaman mereka, bangsa mereka di Mesir. Apa yang terjadi? Memang awalnya nenek moyang kita diberkati, tetapi kemudian Firaun bertindak begitu kerasnya. Firaun yang kemudian muncul yang tidak mengenal Yusuf, menyiksa kita, menganiaya kita, menindas kita. Itu dulu kita. Yosua menjelaskannya di ayat 5. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Tadi malam sudah kita bahas firman itu. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Tiberau. Yosua ingatkan, masih ingat perjalanan hidup kita? Ngiri-ngiri sedap kan? Tapi lihat kuasa Tuhan dahsyat. Dia beri yang terbaik bagi kita. Sepertinya kita akan mati dihabisi oleh bangsa Mesir itu, oleh pasukan itu. Tetapi lihat, Tuhan bertindak, Tuhan menolong kita. Memang kita berteriak waktu itu. Ayat 7, sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi, dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Waktu mau menyeberang laut Tiberau, kiri kanan ada masalah, belakang ada musuh yang mengejar. Tapi musuh tidak bisa melihat mereka, padahal jaraknya sangat dekat, karena ada kegelapan yang luar biasa. Tuhan buat sedemikian rupa. Kemudian mereka menyeberang dan harus berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Perjalanan yang begitu lama karena kesalahan mereka juga, karena ketidakpercayaan mereka. Ayat 8. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Lihat bangsa-bangsa kanan, kamu kalahkan mereka, kamu kuasai mereka. Itu perbuatan Tuhan, itu pertolongan Tuhan bagi umat Israel. Bahkan satu peristiwa ketika Balak diminta untuk mengutuki bangsa Israel, tetapi Tuhan tidak mengutuki bangsa itu. Balak justru memberkati bangsa itu. Ketika itu Balak bin Zipor, raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Bileam diminta untuk mengutuki, seorang nabi mengutuki bangsa Israel. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Lepas dari tangan Balak, raja Moab itu. Bileam tidak bisa mengutuki bangsa itu, justru memberkati bangsa itu. Betapa baiknya Tuhan bagi mereka, betapa baiknya Allah itu dalam perjalanan hidup umat itu. Di ayat 9 berkata begini. Di ayat 13, demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Lihat berkat-berkat Tuhan luar biasa. Lihat pertolongan Tuhan luar biasa. Lihat kebaikan Tuhan luar biasa. Allah memberi kebaikan kepada umat pilihan itu. Bagaimana mungkin tidak beribadah kepada Allah? Bagaimana mungkin masih beribadah kepada Allah-Allah lain yang bukan Allah? Yosua mengingatkan umat itu. Ayat 14 dikatakan, oleh sebab itu,
Oleh sebab itu, oleh karena mulai nenek moyang kita yang dahulu belum penyembah Tuhan itu, belum menyembah Allah, dia penyembah berhala dipilih oleh Tuhan. Yaitu mulai dari Abraham. Sebenarnya bapaknya Abraham itu adalah bukan penyembah Allah, tetapi Abraham dipilih. Kemudian sampai kepada kita, ingat perjalanan kita sampai ke Mesir mengalami penderitaan yang luar biasa. Kita teriak kepada Tuhan, Tuhan tolong kita. Kita berjalan di padang gurun, kita diberi makan mana, ada tiang api, ada tiang awan, terus kita disertai oleh Tuhan. Kemudian ketika kita menyeberang kepada bangsa-bangsa Kanan, kita berperang dan kita menang. Hari ini kita menang. Oleh sebab itu, hari ini kita menang. Sekarang pilih. Oleh sebab itu, oleh sebab perjalanan yang begitu panjang itu, dan kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, kita sudah menikmati pertolongan Tuhan, takutlah akan Tuhan. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan, andalkanlah Tuhan, beribadalah kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari pertama di tahun 2024 kita mau tetap berkomitmen, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Oh, ada godaan, ada rayuan, bujuk rayuan dari yang lain supaya meninggalkan Tuhan, meninggalkan iman kita. Jangan goncang, jangan tergoda. Ingatlah kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan luar biasa. Tak mampu kita menghitungnya, tak mampu kita membayarnya. Kita hanya bisa menaikkan syukur kita kepadanya, pujian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah ada di antara kita yang berkata Tuhan tidak baik bagiku? Kalau kita mau jujur, kita akan berkata Tuhan baik. Memang ada yang sulit yang kualami, ada kesukaran, ada penderitaan, ada sakit penyakit. Kalau saya hari ini jalannya nggak normal, apakah Tuhan tidak baik bagiku? Baik, saya kurang normal karena ini harus diikat. Pinggangnya sudah ya ada masalah. Tetapi saya percaya ada maksud Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan? Ya supaya jalannya hati-hati, supaya jangan menyombongkan diri. Amin. Kalau saudara diizinkan ada kesulitan, itu mengingatkan kita kepada Tuhan. Tuhan masih memberi yang terbaik. Jangan hanya karena sedikit ada penyakit, sedikit ada kesulitan ekonomi, sedikit ada kesulitan dalam usaha bisnis, kemudian kita katakan mana kebaikanmu Tuhan, dan kemudian kita mau cari Tuhan yang lain. Jangan. Ketika kita menghitung kebaikan Tuhan, sungguh dahsyat, luar biasa. Yosua mengingatkan mereka. Yosua tahu persis bagaimana karakter umat ini. Dia lihat sendiri bagaimana mereka, umat ini sering kali ragu-ragu kepada Tuhan. Ingat waktu diutus oleh Musa, pemintai 12 orang, hanya Kaleb dan Yosua yang berpegang teguh pada firman Allah, yang berkata, kita menang, itu buat kita. Tetapi 10 orang berkata, tidak, musuh kita terlalu berat, hebat, luar biasa, kita akan kalah, kita seperti belalang di hadapan mereka. Sedih rasanya. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang tak beriman, sedih rasanya, membuat iman kita lemah. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang beriman, kita pun akan semakin mantap iman kita. Amin. Amin. Pertemanan itu penting. Jadi bertemanlah dengan orang-orang yang beriman supaya tidak goncang kita. Datang kepada Tuhan. Yosua menyampaikan ini sesuatu pergumulan yang luar biasa di masa tuanya. Seorang pemimpin, baik pemimpin umat secara pemerintahan maupun secara rohani, dia orang yang dekat dengan Allah, bergaul karib dengan Tuhan. Dia bergumul bagaimana generasi demi generasi ini akankah tetap beribadah kepada Allah? Karena bangsa di mana mereka berada, bangsa-bangsa Kanan punya Allah-Allah tersendiri, dan kita tahu kejatuhan bangsa ini adalah mereka tergoda menyembah berhala. Ya, kita lihat nanti terus perjalanan hidup mereka. Setelah Yosua ternyata masa hakim-hakim, masa di mana juga pada saat itu umat
Israel itu menyembah berhala dan harus berkali-kali didisiplin oleh Tuhan, didisiplin oleh Allah supaya mereka datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perlu kita sejenak berhenti di hari pertama tahun 2024 dan melihat perjalanan yang sudah lewat, dan kita akan berkata, benar Tuhan, Engkau baik bagiku. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, Tuhan baik bagimu. Terlepas persoalan yang berat, yang luar biasa, yang belum terselesaikan itu, utang-utang yang harus dibayar juga di tahun 2024. Terlepas dari itu, Tuhan baik. Amin. Jangan berkata kalau selesai kredit ini, selesai utang ini, selesai beban ini, baru Tuhan baik. Tidak. Tuhan selalu baik. Haleluya. Kasih senyum kiri kanan dan katakan haleluya. Saya lihat tegang banget sih. Atau karena saya yang tegang. Haleluya. Amin. Tuhan baik. Beribadah kepadanya. Jangan hilang dari peredaran. Seringkali saya katakan pada saat Natal begitu ramai. Sampai ruangan penuh, di jalan pun penuh. Tapi setelah mulai tanggal 1, 2, 3, di mana yang lain? Hati-hati, kita bersyukur ini yang kita utamakan datang dulu kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku beribadah kepada Allah. Amin. Karena Dia baik Bapak Ibu. Dia baik, selalu baik, tidak pernah tidak baik. Alasan yang kedua, ini yang juga dikhawatirkan oleh Yosua. Alasan yang kedua, mengapa kita beribadah kepada Allah? Sebab kalau kita beribadah kepada ilah-ilah lain, hanya akan membawa kesengsaraan, tidak akan membawa kebahagiaan. Percayalah. Percaya, itu firman Tuhan katakan. Percayalah. Memang ditawarkan juga hal yang baik, dalam tanda kutip sesaat. Bisa disembuhkan dengan kuasa kegelapan, bisa sembuh. Usaha bisa meningkat dengan kuasa kegelapan, bisa. Bisnis kita bisa. Semuanya bisa, hebat rasanya. Tetapi ingat, sesuatu yang bukan daripada Tuhan akan lenyap, tidak akan abadi. Tetapi kalau itu dari Tuhan, itu akan abadi. Kita akan bisa menikmati. Amin. Beribadah kepada ilah-ilah lain hanya akan membawa kesengsaraan. Di ayat 20 berkata begini, apabila kamu meninggalkan Tuhan. Ya, ayat 20. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing. Dikatakan kepada Allah asing. Kalau kita tidak menyembah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, berarti kita menyembah Allah lain. Kalau kita tidak menyembah Yesus, tidak datang kepada Yesus, berarti kita menyembah yang lain. Ketika kita menyembah yang lain, kita akan mengalami kesengsaraan yang dahsyat. Apabila kamu meninggalkan Tuhan, kalau kita tidak datang kepada Tuhan, kalau kita cuek dengan Tuhan, kalau kita tidak mau tahu dengan Tuhan, kalau kita mau mengandalkan diri kita saja, kita akan mengalami kerugian. Sebagaimana Yohanes pasal 15 berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya di dalam Yesus kita bisa berbuat sesuatu. Di dalam Yesus kita bertumbuh. Di dalam Yesus kita berbuah dan buah kita lebat. Di dalam Yesus kita berhasil. Amin. Amin. Hanya di dalam Yesus. Coba katakan kiri kanan, hanya di dalam Yesus engkau berhasil. Hanya di dalam Yesus. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Itu firman Tuhan katakan. Jadi datang kepada Tuhan, jangan kepada Allah yang asing. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia, Tuhan itu, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan kebaikan kepada kamu dahulu. Jangan sampai kita sudah menikmati kebaikan Tuhan tahun-tahun yang lalu. Oleh karena kita tergoda dengan dunia, meninggalkan Tuhan karena mengikut dunia. Tuhan tidak lagi menyertai kita. Tuhan bisa tinggalkan kita karena kita tidak datang kepada Tuhan. Kita menyangkal iman kita. Apa yang terjadi? Sekalipun kita sudah pernah mengalami kebaikan Tuhan, Tuhan akan menghukum kita. Karena kita tidak percaya kepada Dia. Karena kita menolak Dia. Karena kita tidak beribadah kepada Dia. Maka kesengsaraan yang akan kita alami. Dikatakan maka ia akan berbalik daripadamu
dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Mereka berkomitmen juga seperti Yosua. Kami mau beribadah kepada Allah, hanya kepada Dia. Kami tidak mau beribadah kepada Allah asing. Dan Yosua mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Ayat 20 berkata begini. Ya. Berikut di ayat 22. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan ya untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ya, kami saksi. Kami berkomitmen. Ya, kita berkomitmen hanya menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Amin. Berkomitmen. Ayat 23, ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Jauhkanlah Allah asing. Nah, nanti perjalanan hidup bangsa ini kita lihat ternyata kelemahan mereka tidak menjauhkan Allah asing. Kira-kira begini, kalau ada benda-benda tertentu kita miliki, itu harganya mahal, tetapi itu ada unsur penyembahan berhala. Jangan ragu-ragu, jangan eman-eman istilahnya, jangan aduh sayang ini kan mahal, jangan, buang aja, bakar saja. Lepaskan, kenapa? Benda-benda itu bisa mempengaruhi ya kehidupan kita kepada Tuhan. Ya apalagi ada hari-hari tertentu harus dirawat, harus dimandikan kembang apalah, kembang itulah. Hati-hati, tidak boleh. Kita hanya menyembah Allah. Amin. Amin. Hanya menyembah Tuhan. Nah ternyata mereka tidak membuang itu dan akhirnya tergoda juga bangsa itu. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Di ayat 24. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Hanya kita mau mendengar firman Allah. Beribadahlah kepada Tuhan. Jangan dengar suara-suara yang lain yang bukan daripada Tuhan. Banyak kali dalam dunia ini suara-suara yang luar biasa, mempengaruhi, menggoncangkan iman. Bahkan ada orang-orang yang akhirnya tidak datang lagi kepada Yesus karena mendengar suara-suara dalam dunia ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa kita hanya beribadah kepada Allah? Sebab kalau kita beribadah kepada Allah asing, hanya akan menyengsarakan kita. Ayat 25, pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka. Mengikat perjanjian. Seperti Bapak Arnold dan Ibu Kisi tadi yang membawa anak. Mereka berjanji, itu mengikat perjanjian. Suami istri bersama anak hanya beribadah kepada Allah yang hidup. Pun demikian kita sekalian berjanji di hadapan Tuhan bahwa kita mau mengutamakan Tuhan, beribadah hanya kepada Dia, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jangan beribadah kepada Allah asing. Amin. Karena beribadah kepada Allah asing hanya akan membawa kesengsaraan. Ini paralel dengan apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat 5. Kalau saya lihat intinya, ya, bagaimana kita beribadah kepada Allah dan bagaimana kalau tidak beribadah kepada Allah. Yohanes pasal 15 ayat 5, Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak akan mengalami kebahagiaan dengan kekuatan kita sendiri. Bahkan dengan kekuatan kuasa-kuasa lain pun kita tidak akan bisa mengalami kebahagiaan. Hanya di dalam Yesus. Ayat 6 berkata begini, barang siapa
tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Inilah orang-orang yang menyembah ilah-ilah lain, yang tidak datang kepada Yesus. Bagaimana mereka bisa masuk surga? Bukankah hanya melalui Yesus satu-satunya jalan? Berarti kalau tidak di dalam Yesus, kalau tidak menyembah Yesus, tidak akan masuk kerajaan surga. Hanya yang mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, setiap lutut berteluk menyembah Dia. Di ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bukankah ini satu kebahagiaan? Kita di dalam Tuhan beribadah kepada Allah. Kita minta apa saja Tuhan berikan kepada kita. Dan Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari hari pertama di tahun yang baru ini kita buat komitmen, kita baharui komitmen, kita ingat komitmen, ikrar kita, pengakuan kita, ya, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, dan kita hanya beribadah kepada Allah. Aku dan seisi rumahku, kami mau beribadah kepada Tuhan, kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus selama-lamanya. Karena Allah memberi yang terbaik bagi kita. Pegang terus, Tuhan memberi yang terbaik bagi kita. Dan alasan yang kedua, karena jika kita beribadah kepada ilah-ilah lain, hanya akan membawa kesengsaraan. Jadi jangan beribadah kepada ilah-ilah lain. Lepaskan itu. Ya, lepaskan dari hidup kita.